Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah anjeunna urang tiasa kapariung dina riungan anu moya. Insyaallah ieu mah janten bagian dina kahirupan urang sadaya anu kaungan ajan upami ti Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bagian anu bade dilugikeun informasi ti Allah ka urang sadaya ngalajengkeun tina ayat ke-72 juraing tantangan perjuangan urang sadaya sapertos perjuangan Kanjeng Rasul mayeunan lawan aya lawan di luar aya lawan anu jadi bahasana lawan di lebet anu kadang-kadang langkung bahaya jalaran aya di lebet urang sadaya. Bahkan kadang-kadang tiasa jantan tekaraos kanu bersamputanana oge. Namun sate acana sabarakali sing nyebatkeun dina episode sate acana ieu nyebatkeun Nabi Lut padahal itu maksud Raja Tolut gitu. Sebenarnya teu sadar nama nalika nguping ada kaman nyebatkan Nabi Lut padahal bilang saya Raja Lut anu zamanna kali tambis satebihna antawis kangge Nabi Lut sareng Tolut Lut sareng Tolut Nabi dan Tolut langkung populer sebagai raja saksana sami-sami diutus dipilih ku Allah. Eta kanggo awal bialis dina episode sate asana aya bisa musim kering anu sim kering sarangan nalika nyebatkeun teu sadar namun nalika nonton sareng nguping rekaman nyebat Raja Nabi Lut padahal pingasan Raja Lut ngejanten pamaksadan eta generasi ka-12 sabada kang Nabi Ibrahim sedangkan Lut sate Ibrahim lebih pisan gitu. Eta kakaliruan nu teu disadari geus disebutkeun lantaran jenengan mirip. Ayeuna bade ngabahas ngeunaan sikap kedua atanapi karakter kedua tina anu diparenan peringatan ku Allah. Fa inna minkum teh awana ya ayyuhalladzina amanu minkum di antara kalian jamin iman. Padahal seharusnya hakikatnya itu iman. Nah maka disebut minkum sabab aya di lingkungan yang mukmin. Saucapan yang jami mukmin, saperilaku yang jami mukmin, sepengakuan yang jami mukmin, tapi hakikatnya eta nuju di garis bawahi. Kadang-kadang kelompok itu lebih berbahaya tibatan musuh anu di luar jalanan aya di lebet kelompok mukmin serangan itu maksud minkum eta. Kamari parantos dina ayat anu sate asana ngeunaan salah sayos karakterna maka orang rugi karena anu kadua nu tiasa dibandingkeun karakter jami nu dipimaksud eta nu dina tungtung kamari dugikeun eta munafik teh hakikatna musyrik nu margina nalika nyebatkeun alhamdulillah kaula kuring teu bareng jeung maranehna teh alhamdulillah kecapna tapi perilakunya memusuhi maka sebabnya para arifin itu kemusyrikan. Maka sepados langkung jentrek urang ngaoskeun alhamdulillah Ustaz Akmal abdi ngaoskeun lajeng langsung diterjemahkeun awana tangtos ayatna heula lajeng diterjemahkeun lajeng penjelasanna langsung. Maka
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain asabakum fadlun minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Walain asabakum fadlun minallah, dan sungguh jika kamu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah, tentulah dia akan mengatakan seakan-akan tidak ada di antara kalian dan dia mawaddah, hubungan kasih sayang. Ya laitani kuntu ma'ahum, alangkah baiknya sekiranya aku bersama mereka, fa'afuza fauzan azima, tentulah aku akan mendapat kemenangan yang agung. Idzan fal illatu fi qawlihi, karena itu maka sebab dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu ma'ahum, alangkah baiknya sekiranya aku bersama mereka, laisat rujuan, bukan sadar, amma kana fi nafsihi awalan, akan ada apa yang pada ada dirinya di awal. Bal huwa tuhassiru an fatathul ghanimah, tetapi itu adalah kekecewaan, an fatathul ghanimah, karena tidak mendapatkan ghanimah. Wajah al-haqqu subhanahu wa ta'ala huna bijumlatin i'tiradiyatin, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bijumlatin i'tiradiyatin, dengan jumlah i'tiradiyah. Fil ayah, dalam ayat ini, tu'tina, menjelaskan kepada kita luqtatan imaniyatan, poin-poin keimanan. Fayaqulu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, walain asabakum fadlun minallah, dan sungguh jika kamu mendapatkan karunia atau kemenangan dari Allah, la yaqulanna, tentulah dia akan berkata, ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah, seolah-olah tidak ada di antara kalian dan dia itu rasa kasih sayang, hubungan kasih sayang. Ya laitani kuntu ma'ahum, alangkah baiknya sekiranya aku bersama mereka, fa'afuza fauzan azima, maka tentulah aku akan mendapat kemenangan yang agung. Ayat ieu kadah ayat pemisahan antawis kecap layakulana, maranehna pasti bakal nyarita. Kemudian salajengna sanes caritaan anak heula. Tapi aya nu di garis bawahi atanapi di tanda kurung. Ucapanna naon? Ya laitani. Ya kullana ya laitani. Tapi sebelumnya ada penjelasan, ia dibilang i'tiradiyah teh. Tadi disebutkan i'tiradiyah. Memang pribadi anu kontradiktif. Banyak wajah, banyak makna. Antawis ucapan sareng perilaku berbeda. Digambarkan seolah-olah tidak pernah ada rasa kasih sayang pada minkum. Tadi dijelaskan upami tumiba ka aranjeun mun dina basa Sunda kemenangan fadlun teh, kemenangan atau napi dapat ghanimah minallahi ti Allah la yakullana, marana bakal nyarita, pasti nyarita. Tapi sedayana ningakeun eta caritaan teh seolah-olah tidak pernah ada rasa kasih sayang.
Si ucapannya teu ngagamarkeun kasih sayang. Naon margina sabab dina ucapanana anu kontradiktif sareng ayat satiacana. Kuntu mahum ya laitani ya hadza laitani menlengkapna kitu aya nu dihilangkan ya laitani alangkah hal ini sangat baik gitu. Kuntu ma'ahum upami kaula bareng jeung maranehna. Padahal satiacana urang sadaya uninga maranehna nyarita qad an'amallahu alayya idlam aku ma'ahum syahida. Allah mapari nikmat ka kaula ku teu dibarengkeunana jeung maranehna, teu nyaksian perang maranehna. Ketika maranehna ngoleset desersi tidak ikut perang. Ketika kaum muslimin kalah, kemudian sebagian gugur, alhamdulillah teu milu kan gitu. Naon bagjana teh teu milu. Tapi ayeuna naon? Hayang milu. Jadi kontradiktif. Eta teu ngagamakeun kasih sayang naon margina da intina suka jeung teu suka bagja jeung teu bagja teh lain barengna jeung kaum muslimin eta maksudna disebut itiradiyah teh kitu. Lain barengna jeung gamimun jadi masalah mah. Dan sababna ngarasa bagja lantaran teu milu lantaran teu perang teu minarang sareng konsekuensi teu minarang sareng bahaya. Kemudian di ayat ini mana teuing hadena lamun milu naon margina ghanimah. Jadi bukan kebersamaan. Yang pertama alhamdulillah teu milu lantaran menang musibah. Mun milu kaceda untungna lantaran menang ghanimah. Jadi naon kata kuncina? Ayat ka 73 lain ngagamarkeun eling, sadar, kembali. Apa nih awal? Bagja pisan lantaran teu milu. Nu kadua mun milu gitu. Kaceda untungna lain babalik pikir. Tapi batalina sareng ghanimah. Itulah orang-orang yang berbahaya di dalam perjuangan. Non margina perjuangan dipatalikan sareng keuntungan. Ketika rugi, ketika dapat musibat bencana, alhamdulillah teu milu. Ketika mendapat kemenangan dapat ghanimah hanya teu milu. Jadi lain kebersamaannya, tapi ada faktor keuntungannya. Itulah yang berbahaya. Sedangkan eta teh minkum di antara arajeun nu kitu teh. Eta maksud i'tiradiyah teh aya kecap nu ku Allah dipasang di dinya pikeun ngagamarkeun ayeuna kontradiktif. Pribadi yang kontradiktif eta berbahaya kanggo urang sadaya, berbahaya kanggo perjuangan sapertos kantos berbahaya kanggo Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang Kangjeng Rasul nabi kararepet bahwa perjuangan bahwa pribadi anjeunna lantaran perilaku jami-jami sapertos kitu. Jami-jami nu kontradiktif antara ucapan, perbuatan, niat berbeda. Kata kalintang pisan berbahaya nang haja Allah mapadeun peringatan ka urang sadaya. Mangga dilanjutkeun kana paragraf kedua lah. Wal jumlatul i'tiradiyatu hiya qauluhu, dan jumlah i'tiradiyah ialah ucapan Allah Subhanahu wa taala ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun, seolah-olah atau seakan-akan tidak ada di antara kalian dan dia mawaddah hubungan kasih sayang. Ka'annal mawaddatal imaniyata laisa laha thamanun indahu, seakan-akan hubungan kasih sayang dalam keimanan itu tidak ada nilainya bagi dirinya.
falau kana laha adna takdirin lakana alaihi ala yaqulu fil bidayah. Falau kana laha adna takdirin, kalaulah keadaan mereka punya sedikit takaran pemikiran, lakana alaihi, pastilah dia ala yaqulu fil bidayah, tidak akan mengucapkan seperti yang sebelumnya, yaitu bersyukur kepada Allah. An'amallahu alayya idlam akum ma'ahum syahida. Allah telah memberikan karunia kepadaku karena aku tidak bersama mereka dalam peperangan. Lakana ma'al muqatilinal muslimin. Tadi kalaulah mereka punya pemikiran, maka pastilah dia itu bersama pejuang-pejuang Islam. Lakinnahu yarghabu fil fauzi wal ghanimati faqat. Akan tetapi mereka hanya mengharap keuntungan dan ghanimah saja. Wa yabta'idu 'anil muslimin, dan menjauhi orang-orang muslim, idza ma asabathum al-hazimatu, apabila menimpa kepada orang-orang muslim itu kekalahan, awistashhada adadu minhum, atau gugur sebagian dari orang-orang muslim. Nu dimaksud jumlah intirodiyah iya kauluhu, ialah ucapan mereka anu dina seratan dipayun nganggo tanda kurung sateacan ucapan anak bikin ngajelaskeun anu kadugikeun teh anu kontradiktif teh ya. Anu perlu yogi jangan tanda tanya kenapa bicara begitu, kenapa seolah-olah mereka tidak pernah punya hubungan kasih sayang, padahal minkum boleh jadi dulur, boleh jadi kerabat, boleh jadi rekan dari antara kalian, bersama-sama dengan kalian, boleh jadi beribadah secara fisik bersama-sama, bahkan pengakuannya sama. Tapi ungkapan itu tidak menggambarkan itu, yang menyimpulkan bahwa kasih sayang lantaran iman tidak punya nilai buat mereka. Apalagi kekerabatan, apalagi persaudaraan, iman pun tidak bernilai buat mereka. Untung atau rugi adalah dapat ghanimah apa tidak. Itulah yang merusak pikiran sehingga menghilangkan rasa kasih sayang, apalagi kasih sayang keimanan, bahkan kasih sayang persaudaraan, kerabat pun hilang ketika orang tuntutan baik dan buruk adalah keuntungan. Ketika tujuan hidup keuntungan, maka apalagi hubungan keimanan, kekerabatan pun tidak ada artinya. Itu yang Allah sampaikan. Seyogianya kalaulah mereka berpikir sedikit saja, mereka tidak akan berkata seperti di awal, alhamdulillah aku tidak ikut, tidak akan ngomong gitu. Kalau dia pakai sedikit saja akal, pakai kecerdasan. Dina bodoh nage tong kuadrat gitu. Bodoh manusiawi, dina bodoh ke tong kuadrat. Itulah gambaran di paragraf yang kedua, bahwa ada hubungan antara seseorang dengan seseorang dalam lingkungan perjuangan yang sama, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang seperti itu. Itulah yang lebih berbahaya. Kenapa mereka akan menjauh kalau tidak ada keuntungan, mereka paling dekat ketika dapat keuntungan. Silakan lajengkeun anu katiluna. Wa bidzalika yakshifu lanal haqqu muwaqifal mutakhadzilin, dan karena itu Allah mengungkapkan kepada kita muwafiqal mutakhadzilin, posisi atau kedudukan orang-orang yang berlemah-lemah atau orang yang berlambat-lambat. Wa yuwadhihu lana, dan menerangkan kepada kita, iyyakum an tata'assaru, hati-hatilah kalian
jangan sampai terpengaruh biha ulai dengan mereka hina tunfiruna sibatin au hina tunfiruna jami'an, ketika kalian berangkat berkelompok-kelompok ataupun kalian berangkat berperang secara bersama-sama. Wa'lamu, dan ketahuilah anna fikum mukhadzalin, bahwa di antara lingkungan kalian itu ada orang-orang yang berlambat-lambat, ada orang yang lemah. Wa fikum mubtiina, dan di antara kalian ada orang yang berlambat-lambat. Wa fikum mutasaqilina, dan di antara kalian ada orang-orang yang memberatkan diri, merasa berat. La yahummuhum illa an ya'khudhu hadzan minal ghanaim. Mereka itu tidak ingin kecuali hanya mengambil bagian dari gonimah-gonimah. Walidzalika yahmadunallaha, dan karena itu mereka memuji Allah. An hazamtum, ketika orang-orang muslim itu kalah. Walam yakunu ma'akum, dan keadaan mereka tidak bersama kalian. Wa yuhibbunal ghanaim, dan mereka mencintai gonimah-gonimah. Wa yatamannawnaha, dan mengangan-angankan inin tasortum, jika orang-orang muslim menang. Walam yakunu ma'akum, dan keadaan mereka tidak bersama kalian. Iyyakum an tata'atsaru, hati-hatilah kalian jangan sampai terpengaruh bihadza, dengan ini. Faqad u'titum hadhil mana'ah, dan sungguh telah diberikan kepada kalian antibodi ini. Hatta la tufaja'u, sehingga kamu tidak kaget bimauqifihim minkum, dengan keberadaan mereka di antara kalian. Jadi kalian tidak kaget dengan keberadaan mereka di antara kalian. Wa takunu ala basiratin minhum, dan keadaan kalian selalu waspada dari mereka. Wal mana'at, dan antibodi ini mahia illa tarbiyatul jismi, tidak akan ada kecuali dengan latihan fisik atau latihan tubuh. In kanat mana'atun madiyatun, jika yang dimaksud adalah antibodi. Au tarbiyatu fil ma'ani, atau latihan dalam jiwa. In hadatsa makruhun fa anta tamliku fikratan anhu, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, fa anta tamliku fikratan, kamu memiliki fikrotan, nalar, anhu, tentang itu. La tabniya radda fi'lika, untuk membangun reaksi perbuatan atau reaksi perbuatanmu. Ala asasi dzalik, atas dasar itu. Ayat ieu disebutna yaksifu, mengungkap, membongkar. Asalnya tersembunyi jadi kelihatan. Yang tadi kita katakan di awal itu tersembunyi. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menengarai karena mereka tidak pakai seragam. Sama saja semuanya seperti kita. Tapi tindakan dan pemikirannya itu yang sangat berbahaya. Allah sengaja mengungkap itu, menyingkap, bukan sekadar menyampaikan, tapi menyingkap, membuka rahasia. Itu ya sipu posisi orang-orang seperti itu. Kemudian Allah menyampaikan iyyakum an tata'astaru bihaulai, jangan terpengaruh, jangan terjebak. Baik ketika kalian berangkat secara kelompok-kelompok ataupun kalian berangkat secara mobilisasi umum, ikut mereka atau tidak, jangan jadi masalah. Jangan merasa rugi seperti itu, orang tidak ikut, tidak.
Jangan merasa rugi. Boleh jadi kita untung. Lamun mada kita teu milu teh tong kecewa. Jumlah ngurangan. Sanajan ayat teh namahan tangga. Itu membahayakan. Biarkanlah mereka, tapi amatilah mereka. Tapi jangan terpengaruh. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak punya keinginan kecuali keuntungan dan ghanimah. Ikut tidak akan menguntungkan. Apalagi ketika kalah akan menjadikan sesuatu lebih berbahaya karena kekalahan luar dan dalam. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu ketika kita kalah mereka gembira karena tidak ada keuntungan kaum muslimin. Mereka sama-sama tidak untung, tapi mereka selamat. Mereka tidak berdarah-darah, kaum muslimin berdarah-darah. Mereka merasa untung dengan itu. Tapi ketika terjadi sebaliknya, kaum muslimin dapat kemenangan dan ada keuntungan dari rampasan perang, mereka merasa pantas untuk ikut, walaupun tidak ikut. Jadi jangan terpengaruh, itu kata kuncinya. Amati, waspadai, tapi jangan terpengaruh. Ikut dan tidak ikutnya mereka tidak ada masalah. Bahkan justru sebaliknya, dengan tidak ikut mereka kita akan lebih selamat. Ikutnya mereka akan seperti jadi benalu bagi perjuangan kita. Itulah gambaran adanya kristalisasi perjuangan. Jangan hiraukan seperti itu. Orang-orang seperti itu jangan dihiraukan, tapi waspadai, perhatikan. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah buat seperti itu? Kan di ayat di awalnya Allah pasti akan ada, gitu kan? Kata Allah dalam ayat sebelumnya, pasti akan ada kelompok itu. Maka Syekh Asy'ari menggambarkan adanya orang-orang itu ibarat penyakit buat tubuh. Seperti penyakit buat tubuh ada gunanya untuk apa? Untuk membangkitkan antibodi. Penyakit datang, dalam diri kita sudah ada antibodi, daya tolak dalam tubuh untuk mengusir penyakit dan unsur-unsur asing di dalam tubuh. Itu sebabnya Bapak lamun rahut bareng, karena antibodi kita menolaknya. Antibodi bakal aktif kalau dibangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan, dia akan lemah. Tapi dengan ada tantangan, dia akan muncul. Itu sebabnya, iman sekalian, vaksinasi apa? Penyakit yang dilemahkan. Vaksinasi penyakit. Disuntik untuk apa? Untuk membangkitkan antibodi. Penyakit yang dilemahkan, dibatasi kapasitasnya, dibatasi kemampuannya. Penyakit yang dilemahkan, disuntikkan. Untuk apa? Untuk membangkitkan antibodi dalam tubuh kita. Karena antibodi tidak akan muncul kalau tidak ada tantangan. Jadi sengaja kita tidak usah kecewa ketika dalam perjuangan banyak tantangan, ketika dalam perjuangan banyak batu sandungan, banyak kerikil. Kenapa? Karena Allah sedang membangkitkan antibodi kita. Kita sedang dilatih oleh Allah untuk siap menghadapi tantangan penyakit. Jangan terpengaruh, tapi waspadai. Kemudian manfaatkan sebagai bagian cara menguatkan kita. Jangan mengeluh. Kenapa? Dengan itu kita punya kekuatan, punya ketabahan, punya daya tahan. Berat menambah tenaga. Kan begitu, sulit menambah ilmu. Panas mematangkan, dingin memadatkan. Itulah perjuangan. Mendapat tantangan, mendapat serangan, bangkitkan kemampuan. Kenapa? Karena kita tahu dan kita sadar bahwa Allah memberi itu.
Tapi supaya antibodi itu kalau di tubuh muncul, bangkit, aktif kalau ada tantangan untuk mengundang lahirnya kemampuan itu secara fisik gambarannya, secara jiwa pun seperti itu, baik fisik atau metafisik, fisik seperti itu. Di dalam fisik ada antibodi, di dalam mental pun ada antibodi, ketahanan kita untuk mendapatkan tantangan. Jadi Allah menyampaikan hal ini satu untuk waspada, jangan terjebak. Kemudian datang bertanya, kenapa Allah kasih tantangan? Tadi digambarkan kalau di dalam tubuh fisik seperti membangkitkan antibodi dengan dimasukkan vaksinasi. Apa vaksinasi? Penyakit yang dilemahkan. Apa gunanya? Untuk membangkitkan antibodi. Karena antibodi tidak akan muncul tanpa tantangan. Seperti tenaga fisik kita. Kita akan punya otot kalau ada beban. Kalau tidak ada beban, kita tidak punya otot. Seperti itu kita jadi cerdas. Kenapa? Karena ada tantangan. Ketika ada tantangan, mengundang kita untuk berpikir, mengundang kita untuk lebih cerdas. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal-hal seperti itu kepada kita, sehingga di ujung paragraf ketiga tadi, in hadatsa makruhun fa anta tamliku fikratan anhu. Kalau datang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kalian memiliki pikiran, punya nalar. Punya nalar, berpikirlah. Jangan kecewa. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak ada artinya. Kecewa tidak ada untungnya. Bagaimana? Bertahanlah. Itulah sabar membuat benteng. Apapun tantangan tidak merusak pikiran kita, kecerdasan kita, akal sehat kita. Itu sebabnya Rasul mengatakan, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu kapan? Pada gebrakan pertama. Kenapa? Karena seperti rumah, di beranda apa? Emosi. Di beranda itu emosi. Baru masuk ke dalam ada pertimbangan. Ke dalam ada pikiran. Baru kita bisa merespon. Setelah tahap 2, 3 itu jangan merespon dalam tahap pertama. Kenapa? Di beranda itu emosi. Di beranda itu kelemahan manusia. Maka ketika tidak tembus itu kita akan selamat. Tapi ketika tembus itu setan akan masuk ke dalam menggoda kita. Setan tidak akan masuk kalau di dalam benteng pertama kita kuat mengendalikan emosi. Kenapa? Pemikiran, nalar, apalagi nurul basiroh itu ada di dalam. Seperti bapak-bapak membuka bawang, dibuka cangkang pertama, cangkang kedua, buka cangkang kedua, cangkang ketiga, seperti itu. Lalu baru di dalam ada lub, ulul albab, itu yang punya lub, mampu menggunakan lubnya. Tapi lub itu sebelumnya ada cangkang-cangkang dulu. Emosi itu di beranda, ditepas. Kalau kita kalah di sana, maka pintu setan akan masuk ke dalam. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan oleh Syekh Asy'ari, in hadasa makruhun fa anta tamliku fikratan anu. Kalian punya kemampuan nalar yang bisa mengatasi yang membuat kita kalah karena emosi. Gebrakan pertama itu. Itulah proses yang harus terjadi dalam segala peristiwa apapun. Pertama, diam dulu, berpikir dulu, tunda dulu, atur tempo, jangan bereaksi pada reaksi pertama, karena pasti itu emosi.
Itu ilmiah dan seperti Rasulullah SAW katakan. Jadi kesimpulannya apa? Sabda Rasul selamanya ilmiah. Itu sebabnya Syekh Asy-Syarawi di tempat lain mengatakan ilmu pengetahuan dipaksa membenarkan Islam. Apakah itu sabda Nabi ataupun lafaz atau ayat-ayat Al-Quran, pasti bakal terbukti dalam kenyataan ucapan Nabi tadi. Bertahanlah pada gebrakan pertama. Terbentur. Baru terbentuk setelah terbentur. Apalagi anak-anak muda, tentu saja kecerdasan emosional itu yang sangat penting. Kenapa? Ilmu setinggi apapun akan jadi bodoh ketika tidak bisa mengandalkan emosi. Itu ungkapan seorang psikolog seperti itu. When smart is down, orang pintar bisa jadi bodoh. Untuk pintar orang bersekolah belasan tahun untuk pintar, untuk bodoh hitungan detik orang pintar jadi bodoh. Kalau tidak sabar, apa sabar? Menunda dulu, jangan bertindak ketika marah. Stop dulu. Itu sebabnya kata Rasul, kalau marah sedang berdiri duduk dulu. Kalau duduk belum selesai, berbaring. Berbaring sebelum selesai, wudhu lah. Wudhu juga belum reda, salat. Jangan bertindak ketika marah, pasti menyesal dan pasti salah. Orang pintar kayak jadi bodoh kalau tidak mampu mengatur ritme emosi kita itu. Demikian paragraf yang berikutnya, silahkan dibaca paragraf terakhir. Wa nahnu indama yuhajimuna maradun, dan kita ketika terserang penyakit, na'ti bimikrobal maradi nafsihi, kita diserang dengan mikroba penyakit, ala hayatin khamidatin, sedangkan keadaan kita dalam keadaan lemah, wa nuta'imu bihil marid, dan kita akan merasakan sakit, wa bidzalika yudraku wa yash'urul jismu anna fihi mana'ah, dan padahal kita tahu dan kita merasakan adanya antibodi. Fa idza ma ja'al mikroba, dan apabila datang penyakit muhajiman menyerang al jisma tubuh, ala hayatin nasyitatin, sedangkan keadaan kita dalam keadaan siaga, faqawal muqawamata fil jismi, maka menguatlah daya tahan dalam tubuh, tata'araku ma'ahu wa tuhasirul mikroba, melawannya dan mengalahkan mikroba penyakit itu. Faka'anna i'ta'i hiknil mana'ah, dan seolah-olah pemberian vaksinasi, darbatun wa tansyitun, sebuah latihan atau sebuah mempersiapkan, mensiagakan, laqawal muqawamata fil jismi, maka akan menjadi kuatlah daya tahan dalam tubuh. Wa qad auda'aha Allahu fi dammika, dan sungguh Allah telah memberikan, telah menyiapkan kepadamu dalam fidamika, dalam darahmu, maksudnya sel darah putih, kaitu adi muhimmataha, supaya melaksanakan sesuai dengan muhimmataha, keperluannya. Kadzalika fil ma'ani, begitu juga di dalam jiwa, yuwadihul haqqu lakum, sebagaimana dijelaskan oleh Allah kepada kalian, sayakunu minkum man yaf'al kadza wa kadza, bahwa akan ada orang di antara kalian yang berbuat demikian dan demikian, hatta ta'uddu anfusakum, sehingga kalian mempersiapkan diri-diri kalian, li istiqbali hadhil asya'i, untuk mempersiapkan ini, i'dadan, sebagai persiapan, bagian dari persiapan, wala tufaja'una bihi, dan kalian jangan sampai
teralihkan perhatian, li'annakum in fujitum, karena ketika kalian teralih perhatiannya oleh ini, faqad tanharuna, maka kalian akan hanyut, akan terbawa oleh arus itu. Fa iyyakum an tata'assaru bihadza, maka dari itu hati-hatilah kalian jangan sampai terpengaruh oleh hal ini. Syekh As-Sarawi menggambarkan lebih rinci bangkitnya antibodi dalam tubuh di awal seperti itu. Ketika datang penyakit dan antibodi kita lemah karena lengah, maka akan mudah kita terserang penyakit. Padahal sebetulnya ya waktu iman sekalian, ungadin terge penyakit maanger ayah di sekeliling kita. Penyakit seperti itu setiap hari ada. Jadi tergantung apa? Tergantung antibodi kita. Ketika kita lengah, artinya lemah, daya tolak kita, maka penyakit akan segera kita rasakan. Padahal kita sadar kita punya daya tahan itu, tapi karena kita lengah, tidak bangun, tidak dibangun. Salah satu yang paling sederhana, karena itu Rasul mengatakan bahwa beliau tidak suka tidur sebelum Isya kan, dan beliau tidak suka ngobrol setelah Isya. Apa maksudnya? Ada hadis mengatakan Rasul tidak suka tidur sebelum Isya, dan Rasul tidak suka ngobrol setelah Isya. Apa maksudnya? Tidurlah segera, segeralah tidur. Kenapa? Dengan itu antibiotik kita akan lebih kuat. Tidur dengan efektif, ya itu kata kuncinya. Salah satu yang paling sederhana yang Rasul ajarkan dan sesuai seperti tadi dengan ilmu pengetahuan, tidur dengan benar. Bukan sekedar kuantitasnya, tapi kualitasnya, kualitas tidur. Sebabnya Rasulullah mengajarkan seperti tadi, jangan tidur sebelum Isya, setelah Isya tidurlah, berdoa dan seterusnya. Tentu kita punya agenda yang lain, tapi pada dasarnya tidurlah lebih awal dan tidur dengan efektif. Sebabnya Rasul menganjurkan kita berwudu, kita berdoa, berbaring ke sebelah kanan. Untuk apa? Sebetulnya itu menguatkan antibodi kita. Ketika kita datang penyakit, kita akan punya daya tahan. Sebaliknya, kalau tidur tidak teratur, kemudian tidak efektif juga, karena waktu naponok, kemudian loba ngalinur, loba ngimpi, itu tidak yang tidak efektif. Itu sebenarnya harus berdoa. Jadi tidur tidak direncanakan dengan baik. Kenapa? Secara fisik pun itu penting untuk membangun antibodi, salah satunya, di samping hal-hal yang lain yang saya tidak tepat sampaikan di sini. Tapi salah satu saja yang Rasul ajarkan itu, tidurlah dengan segera dan tidurlah dengan efektif. Dalam pengertian tidurlah dengan direncanakan, gitu, diprogram. Banyak orang tidurnya tidak direncanakan. Lamun kulem ke nonton TV, naon pikiran orang? Lain kulem itu mah kasarean. Akan tidak efektif. Kenapa? Karena otak berjalan terus. Otak itu bisa tertipu, dia bisa berjalan terus padahal kita sedang tidur. Salah satu penyebabnya apa? Tidur tidak tertib itu. Kemudian disampaikan oleh Syekh As-Sarawi bahwasanya fisik seperti itu, jiwa pun seperti itu. Dalam pengertian kewaspadaan, kecerdasan, kemudian akal sehat terus dipelihara. Dengan cara apa? Berpikirlah dengan efektif. Gitu. Kalau tadi tidurlah dengan efektif, hidup pun berpikirlah dengan efektif. La yamutanna ahadukum illa ayusinuddona billahi azza wa jalla. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan baik sangka kepada
Allah, bersyukurlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Itulah yang akan menyehatkan cara berpikir kita, menyehatkan cara mempertimbangkan segala hal. Pertama, jangan terkena emosi, itulah sabar. Tadi sampaikan, duduk dulu, wudhu dulu, sholat dulu, kemudian baru berpikir, kemudian pertimbangkan, barulah merespon. Itulah lengkapnya sabar seperti itu. Sabar ibarat benteng yang tidak tembus air. Kenapa? Apa yang terjadi di awal tidak mempengaruhi ruang-ruang dalam diri kita. Itulah yang disampaikan oleh As-Sa'rawi kepada kita dalam ayat ke-73, bahwa ada kondisi yang lebih berat dibanding dengan musuh dari luar, yaitu musuh dari dalam. Itu yang dimaksud minkum di ayat yang ke-72. Ayat sebelumnya 70, ya ayyuhalladzina amanu minkum deh. Ayyuhalladzina mana itu. Kenapa disebut seperti itu? Karena persis seperti mukmin, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, tapi dalam tindakan dan merespon sesuatu, maka yang jadi standar pikiran mereka adalah keuntungan. Tidak ada orang yang setia kalau dasar kehidupan keuntungan. Tidak ada kesetiaan. Seperti yang kita saksikan sekarang, tidak ada teman setia, yang ada kepentingan yang abadi. Tidak ada persahabatan abadi, yang ada kepentingan abadi. Ganti-ganti koalisi. Tidak ada persahabatan abadi, yang ada kepentingan abadi. Dan itu lumrah dan dianggap etis-etis saja. Tapi dalam perjuangan kita tidak bisa seperti itu. Jadi sengaja Allah sampaikan kepada kita untuk apa? Membangkitkan antibodi, kewaspadaan. Kita tidak menuduh. Kita tidak bisa menuduh seseorang seperti itu, tidak mungkin dan tidak boleh. Itu sebabnya Rasul tidak pernah menghukum munafik. Sebahaya apapun munafik, Rasul tidak pernah menghukum munafik. Walaupun banyak fakta dan nyata kejahatan mereka, sampai wafat Rasul tidak pernah menghukum munafik. Kenapa? Karena fisiknya mukmin. Dia ucapan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, haram darahnya. Nah seperti itu. Sekian barangkali, terima kasih atur nuhun ke Akmal, oke kasadayana bapak-bapak nu hadir banget ieu upaya ikhtiar urang sering dibikin urang hoyong amalaman teh ayat-ayat Allah nampi panceti Rasulullah sabada Rasul wafat, maka Quran sareng sagala mutiarana kedah lamu beuka di denan kiamat. Kita bagi-bagi tugas, ada yang menghafalnya, ada yang menerjemahkannya, dan ada yang menangkap mutiara-mutiaranya. Semuanya penting. Itu adalah bagian kita mengabadikan Al-Quran sebagai salah satu pancen tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setelah Rasul wafat tidak ada nabi yang baru, tapi kita terutama anak-anak muda punya kepentingan yang sangat prinsip di dalam hal ini. Kenapa? Karena pernyataan yang diramalkan dalam Al-Quran itu terjadi dalam pengertian yang paling berbahaya buat kita, bukan hanya musuh-musuh dari luar, tapi pembelokan pikiran, pemanaan tafsir yang beragam. Tidak ada tafsir tunggal, itu katanya. Itu sudah diucapkan sekarang. Tidak ada tafsir tunggal, orang bebas menafsir kan, gitu. Barangkali itu yang mudah-mudahan jadi motivasi untuk para pemuda supaya agenda acara ini tetap berlangsung, siapapun yang melanjutkannya. Saya dan bapak-bapak terutama yang seusia dengan kita tentu ada batasnya, tapi anak muda harus melanjutkan. Orang boleh berganti, tapi tujuan harus tetap untuk melaksanakan amanat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
semoga Allah Subhanahu wa taala selamanya menyertai kita di dalam petunjuknya, dan semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang akan merusak akidah dan pola hidup kita, terutama cara berpikir kita. Insya Allah dengan membaca Al-Quran, mengkaji artinya, itulah salah satu tujuan kita semua bersama-sama setiap malam Kamis berkumpul, tiada lain untuk hal itu, menyelamatkan akidah lewat pintu memegang teguh Al-Quran dan semua mutiara yang ada di dalamnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.